Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Farhan Arik Pramanda dan rekan-rekan saya, Ade Ilhamullah dan Nabil Faris, akan menyampaikan presentasi eh, agama tentang materi Tuhan dan spiritual. Untuk yang pertama, langsung saja disampaikan oleh teman rekan saya, yaitu Nabil Faris. Jadi poin yang pertama itu adalah sebab bertuhan sebagai fitrah manusia, yang dimana Tuhan merupakan sebuah kekuatan adikodrati yang kehadirannya dirasakan oleh setiap makhluk yang memiliki akal. Pengalaman bertuhan atau spiritual ini adalah pengalaman yang sangat unik. Kenapa? Karena setiap orang memiliki pergaulan yang khas dalam merasakan kehadiran Tuhan, sehingga menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Mempercayai Tuhan atau bertuhan merupakan bawaan sejak lahir, dikarenakan adanya ruh di dalam diri manusia, sehingga dengan adanya ruh manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan. Di sini ruh berposisi sebagai SIM card atau kartu SIM ketuhanan yang dengannya manusia itu mampu berhubungan dengan alam yang gaib atau dengan Tuhannya. Dan dengan ruh juga yang ditiupkan pada saat janin berusia 4 bulan, itu membuat manusia memiliki bakat bertuhan sebagai potensinya dari kecil atau potensi bawaan lahir. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172 dengan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya firman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi, kami lakukan dengan demikian itu. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Nah, sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya itu memiliki makna tersirat yang bisa kita ambil, yaitu manusia sejak di dalam alam ruh itu telah mengenal, bahkan telah mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat adikodrati yang menguasai, menata alam semesta dan sang pemilik bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Gitu. Terus juga selain itu, ruh juga membawa pengaruh terhadap manusia. Terus harusnya membawa pengaruh atau hal-hal yang berbau kebaikan. Ruh selalu mempengaruhi manusia dalam hal-hal baik, dan juga dengan ruh setiap manusia itu bisa mencirikan atau menentukan atau memilah-pilih bagaimana atau yang mana saja hal yang baik dan hal yang buruk gitu. Nah, namun walaupun ruh sudah memberikan pengaruh yang baik, tapi tetap ada pengaruh ragawi dan juga bendawi gitu, yang mana jika pengaruh dari ragawi dan bendawinya itu mendominasi atau lebih besar, maka timbullah hal-hal yang buruk. Tuh. Selanjutnya poin kedua akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Ade. Baik, selanjutnya saya akan bercakap tentang Tuhan dalam konsep manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan merupakan sebuah kekuatan koordinasi yang kehadirannya dirasakan oleh setiap makhluk yang memiliki akal. Sebagai sesuatu yang adikodrati, Tuhan tidak dapat dikonsepkan secara totalitas oleh kelemahan akal manusia. Ibnu Arabi pernah mengatakan bahwa Tuhan ada dua, Tuhan yang dikonseptualisasikan dan diimani. Tuhan dalam konseptualisasi adalah Tuhan yang dipersepsi oleh suatu komunitas, kemudian diteorisasikan sedemikian rupa menjadi paham teologis. Persepsi manusia tentang Tuhan biar bagaimanapun selalu mengalami keterbatasan, karena akal manusia yang relatif tidak akan mungkin menjangkau kemutlakan Tuhan. Itulah sebabnya sering ditemui perdebatan teologis antar umat beriman, baik sesama penganut agama yang sama atau antar penganut agama yang berbeda. Perbedaan teologis tidak akan pernah tuntas karena perbedaan kemampuan berpikir manusia. Dalam tataran ini, kemudian Tuhan diikat oleh sistem keyakinan yang dibentuk oleh relativitas nalar manusia. Paham revolusionisme menjelaskan bahwa secara fitrah, manusia sejatinya bertauhid, merasakan kehadiran Tuhan yang satu. Namun, seiring dengan semakin terkooptasinya ruh manusia dengan dorongan-dorongan materialistik ragawi, maka kesadaran tersebut menjadi luntur sedikit demi sedikit. Lalu berkembanglah henoteisme, paham satu Tuhan untuk satu agama atau satu komunitas.
Keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhannya orang Islam adalah Allah, sedangkan Tuhannya orang Kristen adalah Yesus ini merupakan paham henoteisme. Karena secara tidak langsung, ia mengakui ada dua Tuhan yang berbeda, walaupun dalam agamanya, ia hanya menyembah satu Tuhan. Semakin manusia dijajah oleh kepentingan dunia, maka ia akan kehilangan fokus bertuhan. Akibatnya, ia semakin membuat sekat kehidupan dengan pembenaran teologis. Misalnya dalam komunitas agama, yang satu kemudian terpecah belah menjadi berbagai aliran yang satu sama lain saling mengkafirkan. Tindakan mengkafirkan tersebut ditengarai sebagai manifestasi politeisme, bahwa ada banyak konsep tentang Tuhan yang saling bermusuhan satu dengan lainnya. Semakin parah dunia menguasai kesadaran manusia, maka tata nilai pragmatisme sebagai kebenaran ini merupakan manifestasi animisme, di mana ada kepentingan, di situ juga ada Tuhan. Dan puncak kerusakan kebertuhanan manusia adalah ketika manusia menjadi makhluk materialistik yang hidupnya sepenuh disetir oleh kepentingan instinktif, ragawi, dan diambisi kebendaan. Ini merupakan salah satu wujud dari dinamisme. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Farhan Arik. Selanjutnya di subbab tentang model artikulasi rasa berketuhanan, kita semua memahami bahwa Tuhan adalah zat maha transenden dan goibul ghaib. Maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi Tuhan melalui tajalliyatnya. Manifestasi Tuhan yang esa akan ditangkap oleh manusia secara beda-beda, karena tingkat kesiapan untuk menangkapnya berbeda-beda. Kesiapan manusia berbeda-beda karena masing-masing memiliki keadaan dan sifat yang khas dan unik. Karena penerimaan terhadap manifestasi Tuhan berbeda-beda, kualitasnya sesuai dengan ukuran pengetahuan, maka keyakinan dan keimanan pun berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan keyakinan dan keimanan bukan berarti perbedaan identitas zat yang diagungkan sebagai Tuhan. Berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan di atas, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat identitas diri dan mempengaruhi nilai terhadap segala sesuatu, serta dijalankan dengan penuh komitmen. Adapun indikator praktis ditenggarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan manusia. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah harus dibuktikan dengan amal saleh yang menjadi indikator praktis tentang iman tersebut. Keimanan seseorang bertingkat-tingkat dan mengalami pasang surut seperti sinyal handphone. Ada kalanya seseorang dapat mencapai tingkat keimanan yang tinggi seperti sinyal handphone yang baru di-charge, namun ada kalanya seseorang memiliki keimanan yang rendah seperti baterai handphone yang sedang habis. Seperti yang disebutkan dalam hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Nabi menjelaskan bahwa meskipun perilaku seorang mayoritas bertolak belakang dari indikator praktis iman, namun apabila masih ada sedikit keyakinan tentang Tuhan, ia tetap dikatakan sebagai orang yang beriman. Keimanan seringkali mengalami pengaruh oleh indikator-indikator kekufuran yang lebih banyak muncul akibat hawa nafsu dan dorongan materialisme. Iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam pembentukan iman terletak pada karunia-Nya berupa akal dan potensi kebertuhanan yang disebut dengan ruh. Karena adanya akal dan ruh inilah manusia mempunyai potensi keimanan kepada Allah. Namun mengingat potensi tersebut harus dipersepsi dengan cara tertentu sehingga menjadi keyakinan, maka iman pun membutuhkan peran manusia, proses pembelajaran, pembiasaan, pengalaman, dan indoktrinisasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, orang-orang di lingkungan sekitar, dan kebiasaan sosial. Artikulasi rasa kebertuhanan terjadi melalui proses persepsi manusia terhadap manifestasi Tuhan sehingga menjadi keyakinan dan kepercayaan. Baik, maka membincang soal keimanan kepada Tuhan sebaiknya difokuskan pada aspek praktisnya. Beberapa literatur klasik mencoba untuk menemukan indikator-indikator praktis tersebut dan menyebutnya dengan cabang-cabang keimanan atau biasa dalam bahasa Arab disebut syu'abul iman. Kemudian, apabila kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka indikator-indikator keimanan dapat ditelusuri dengan menghimpun ayat-ayat yang diawali dengan seruan. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh kami. Sekian.
Ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.